Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan pembahasan dari Haqibah Fiqh Siyam wa Asrarihi yang ditulis oleh Syekh Asaduddin Al-Ayyubi hafizahullahu hifdzan tamman wa ra'ahu ri'ayatan kamilah. Pada pembahasan kali ini kita melanjutkan dan memulai dari pembahasan al-i'tikaf. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, qala al-musannif hafizallahu ta'ala, al-i'tikaf, kata al-i'tikaf atau i'tikaf. I'tikaf secara bahasa dia maknanya adalah al-lubth, berdiam diri. Secara bahasa berdiam diri secara mutlak, maka ini sudah masuk dalam kategori i'tikaf. Adapun secara istilah fikih, maka i'tikaf adalah berdiam diri di tempat tertentu dengan niat tertentu. Ini adalah i'tikaf. Maka di sini musannif rahimahullah beliau membahas i'tikaf dari 4 sisi. Yang pertama adalah hukumnya, yang kedua adalah syaratnya, yang ketiga adalah rukunnya, yang keempat adalah pembatalnya. Dan i'tikaf merupakan salah satu syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan hal ini dalam firman-Nya, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kalian menggauli istri-istri kalian sedangkan kalian sedang beriktikaf. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 hari di bulan Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka beliau dakhala mu'takafah, beliau memasuki tempat iktikafnya di masjid. Maka di sini kita akan membahas dari apa yang dibahas oleh penulis al-i'tikaf. Pembahasan yang pertama dimulai dari hukmuhu. Apa hukum i'tikaf? Apa hukum i'tikaf? Di situ disebutkan hukmuhu mustahabun, hukumnya adalah sunnah. I'tikaf hukumnya adalah sunnah. Dan ini adalah hukum asalnya. Dan ini adalah hukum asalnya. Akan tetapi bisa jadi dia menjadi sesuatu yang wajib jika diiringi dengan nadar. Misalkan seseorang bernadar, jika dia mendapatkan sesuatu hal, maka dia akan beriktikaf selama 1 hari, atau dia akan beriktikaf selama 2 hari. Maka iktikaf ini hukumnya menjadi wajib atas orang tersebut karena sebab nadarnya. Akan tetapi hukum asal iktikaf adalah sunnah atau mustahab. Dan kesunahan iktikaf ini berlangsung selama sepanjang tahun di setiap harinya, tidak memandang hari-hari tertentu. Jadi kesunahannya itu berlaku di setiap harinya. Akan tetapi di bawahnya ada penjelasan di kolom yang berwarna kuning, yata'akkadu fil ashril awakhir, dan menjadi semakin ditekankan, yata'akkadu menjadi ditekankan fil ashril awakhir, ketika sudah masuk di 10 malam yang terakhir. Mengapa demikian? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di 10 malam hari Ramadan yang terakhir, beliau beriktikaf, dan itu yang paling sering beliau lakukan, beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Baik. Kemudian pembahasan yang kedua adalah tentang syarat i'tikaf. Syurutuhu. Bagian yang kedua, syurutuhu, syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama adalah al-islamu, Islam. Maka orang kafir tidak sah i'tikafnya. Kemudian yang kedua adalah at-tamyizu. Dia sudah tamyiz atau mumayyiz. Ya, mumayyiz sebagaimana yang disebutkan oleh para fuqaha, dia adalah anak yang sudah bisa
menjawab pertanyaan dengan benar sesuai dengan apa yang ditanyakan, ya. Atau sebagian fuqaha memberikan pengertian batasan mumayyiz itu adalah ketika dia sudah bisa makan sendiri dan istinja sendiri atau cebok sendiri. Intinya adalah ketika anak itu sudah mumayyiz maka dia termasuk sah ketika beriktikaf. Namun ketika anak itu belum mumayyiz, ya, ketika anak itu belum mumayyiz maka tidak sah atau tidak dianggap ibadah dari iktikafnya tersebut. Dan di sini disampaikan oleh musannif hafizahullah taala, syaratnya adalah mumayyiz, maka tidak dipersyaratkan untuk keabsahan iktikaf anak itu sudah balik. Bahkan anak yang belum balik, kalau dia sudah mumayyiz, maka dia sah untuk melakukan iktikaf dan mendapatkan pahala dari iktikafnya. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-khulu an hadatsin akbar, yaitu dia bersih dari hadas besar. Maka orang yang melakukan iktikaf supaya iktikafnya sah, maka dia harus suci dari hadas besar. Maka apabila seorang ketika berada di masjid kemudian dia mimpi basah misalnya, maka dia harus segera untuk menuju kamar mandi dan membersihkan, mensucikan dirinya dari hadas besarnya tersebut, ya, dari hadas besarnya tersebut. Dan dia kemudian masuk ke dalam tempat iktikafnya dengan meniatkan iktikaf kembali. Hal ini dilandasi sebagaimana dalam hadis, sebagaimana dalam sebagaimana dalam ayat disebutkan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan janganlah kalian kahuli istri-istri kalian sedangkan kalian sedang beriktikaf. Baik. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah rukun-rukun iktikaf. Maka iktikaf memiliki rukun. Di sini disebutkan arkanuhu, rukun dari iktikaf. Yang pertama adalah al-lubathu, yaitu berdiam diri. Maka minimal orang dianggap sah iktikafnya ketika dia berdiam diri di tempat tersebut, ya, dengan sebatas tumakninah dalam sholat. Jadi dia tidak harus dengan hitungan jam atau hitungan hari untuk dianggap sebagai orang yang sedang beriktikaf. Kalau dalam mazhab Syafi'i, bahkan dia hanya duduk sebentar dengan seukuran orang yang tumakninah dalam sholat pun, kalau dia niat iktikaf maka mendapatkan pahala iktikaf. Apalagi kalau misalkan dia 1 jam, 2 jam, 3 jam dengan niat iktikaf maka mendapatkan pahala iktikaf. Dan tentu saja pahala ini tergantung dengan lama dan pendeknya dia berdiam di situ. Maka rukun yang pertama adalah al-lubath, berdiam diri di masjid. Maka tidak dianggap iktikaf kalau orang itu hanya berjalan saja. Kalau dia hanya berjalan di dalam masjid kemudian dia keluar tanpa berhenti sejenak, maka tidak dianggap iktikaf. Kemudian rukun yang kedua adalah al-masjid. Harus ada masjid yang dibuat untuk iktikaf. Dan makna dari masjid di sini adalah tempat yang digunakan untuk sholat. Tempat yang digunakan untuk sholat. Entah itu sholat Jumat ataupun sholat berjamaah biasa. Maka tidak harus orang yang iktikaf itu iktikafnya berada di masjid jami' atau di masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Bahkan kalau di masjid yang tidak digunakan untuk sholat Jumat, seperti di daerah kita atau di Indonesia sering disebut musola, langgar atau surau, maka ini juga masuk kategori masjid yang sah untuk digunakan sebagai tempat iktikaf. Kemudian yang terakhir, rukun yang terakhir adalah an-niyah. Harus ada niat di dalam hati ketika memasuki tempat iktikafnya atau ketika memasuki masjidnya, dia meniatkan diri untuk beriktikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang pembatal iktikaf. Mubtilatuhu, pembatal iktikaf. Maka disebutkan ada 8 pembatal iktikaf yang ada di sini.
Yang pertama adalah al-jima' atau berhubungan suami istri. Maka ketika orang beriktikaf di masjid misalkan, kemudian dia pulang ke rumahnya, kemudian dia menyetubuhi istrinya, kemudian dia ingin kembali ke masjid, maka dia harus memperbarui niatnya. Kalau iktikafnya adalah iktikaf sunnah, karena sudah dianggap putus dari iktikafnya. Namun kalau iktikafnya adalah iktikaf yang wajib, maka dia harus mengulangi waktunya dari awal. Kemudian pembatal yang kedua adalah al-junun, yaitu gila. Maka orang yang sedang beriktikaf, kemudian dia ditimpa kegilaan, maka batal iktikafnya. Dalil yang pertama tentang masalah jima, tentu di dalam Al-Quran disebutkan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Adapun masalah yang kedua, pembatal yang kedua, yaitu orang yang gila, maka dia termasuk orang yang rufi'anhul qalam, yang keluar dari batasan mukallaf, tidak berakal, maka tidak sah melakukan ibadah. Kemudian yang ketiga adalah al-ighma, yaitu orang yang pingsan, maka ini juga membatalkan iktikafnya. Maka ketika dia sadar dan ingin beriktikaf kembali, dia memperbarui niat iktikafnya. Kemudian pembatal yang keempat adalah as-sakru, atau dia mabuk. Maka orang yang mabuk dalam artian bukan mabuk seperti mabuk kendaraan, bukan, tapi mabuk yang hilang akal, ya, seperti mabuk karena khamr. Maka orang yang mabuk ini juga membatalkan iktikafnya, dan ketika dia sadar, dia harus mengulangi niatnya atau dia harus memperbarui niatnya. Kemudian yang kelima adalah al-inzalu an mubasyaratin, keluarnya air mani karena sebab sentuhan. Maka ketika orang iktikaf kemudian dia keluar air mani karena sebab sentuhan, entah menyentuh istrinya atau bagaimana, berjumpa dengan istrinya, kemudian dia mengeluarkan air mani, maka iktikafnya dianggap batal. Adapun kalau air mani keluar tanpa adanya sentuhan, ya, maka dia mandi ketika itu, kemudian dia kembali ke tempat iktikafnya tanpa memperbarui niat, karena dianggap iktikafnya masih tersambung. Tapi kalau dia mau memperbarui niat juga tidak mengapa. Baik. Kemudian pembatal yang keenam adalah al-haid, yaitu mengalami haid bagi wanita. Maka wanita yang sedang iktikaf di masjid, kemudian di tengah iktikafnya dia mengalami atau keluar darah haid, maka iktikafnya batal dan dia tidak boleh berada di masjid. Baik. Untuk dalil masalah keluarnya air mani atau hadas besar atau junub, ya, dari mubasyarah tentunya, karena dia semakna dengan jima, Baik. Kemudian adapun haid, maka secara asal wanita haid tidak boleh berada di masjid, oleh karenanya batal iktikafnya. Demikian pula orang yang junub, tidak boleh berada di masjid, maka dia harus segera untuk mandi. Kemudian yang ke-7, pembatal yang ke-7 adalah al-khuruju bila udhrin, keluar dari tempat iktikafnya tanpa adanya udzur. Termasuk udzur adalah makan ataupun minum, berbuka jika tidak memungkinkan di masjid. Karena tidak ada makanan atau tidak ada minuman. Atau ada makanan dan minuman di masjid, tapi urf atau adat bagi orang yang kedudukannya seperti orang tersebut tidak layak untuk makan di masjid, maka dia diperbolehkan untuk pulang. Dan termasuk udzur adalah untuk membuang hajat. Jika tidak ada tempat membuang hajat di masjid atau di dekat masjid, maka dia boleh untuk pulang. Itu termasuk udzur keluar dari tempat iktikaf. Dan ketika keluar dari tempat iktikaf,
maka harus segera kembali ketika kebutuhannya sudah terpenuhi. Kemudian pembatal iktikaf yang terakhir ya adalah ar-riddah atau kemurtatan, naudzubillah. Maka ketika orang yang sedang iktikaf kemudian dia melakukan kemurtatan, maka otomatis iktikafnya batal karena dia sudah keluar dari ahliyatul ibadah. Dia sudah keluar dari orang yang layak untuk melakukan ibadah. Demikian wallahu taala a'lam.